أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepadanya Rabbul Alamin atas taufiknya, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita dan juga berniat tentunya untuk menuntut ilmu, dan itu adalah nikmat yang besar sekali, karena tentunya tidak semua orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tergerak hatinya dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita laksanakan saat ini menjadi amal soleh yang diterima di sisinya. Taib jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, sebagaimana kita ketahui bahwa kajian rutin kita pada saat ini akan melanjutkan kembali bahasan kitab Minhaj Al-Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Minhaj Al-Muslim ini adalah kitab yang merangkum seluruh atau sebagian besar amalan-amalan yang harus diketahui oleh segenap kaum muslimin, dari adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya dan juga kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya masuk kepada ibadah mahdoh yang kita ketahui seperti sholat, kemudian puasa, dan seterusnya haji, dan seterusnya daripada ibadah-ibadah yang lain. Sehingga kitab ini, yaitu kitab Minhaj Al-Muslim, itu boleh dikatakan sebagai kitab pedoman bagi kaum muslimin agar memiliki wawasan tentang agamanya dan memiliki ilmu sebelum mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang justru malah tidak disukai dan justru malah tidak ada contohnya. Ya, sekali lagi, alangkah baiknya tentunya bagi segenap kaum muslimin untuk membaca dan memiliki buku ini, tentunya juga memahami apa yang ada pada atau di dalamnya, sekali lagi sebagai pedoman dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Karena sekali lagi cukup lengkap bahasan-bahasan yang ada di dalam kitab Minhaj Al-Muslim ini. Taib. Jadi jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah dalam kajian rutin kita sudah cukup lama ya dalam memulai bahasan kitab Minhajul Muslim ini, sehingga kita sudah sampai dalam bahasan pasal ke-12 atau bab yang ke-12 dalam kitab Minhaj Al-Muslim ini, yaitu terkait bahasan haji dan umrah. Nah, pasal ke-12 atau bab yang ke-12 yang tadi kita sebutkan, haji dan umrah, ini sudah kita mulai dari materi pertama atau bab pertama, pasal yang pertama dan seterusnya, di mana di situ dibahas tentang hukum daripada haji dan umrah tersebut, lalu kemudian hikmahnya, kemudian juga dibahas satu persatu kaitannya dengan rukunnya, kaitannya dengan wajib yang ada dalam haji dan umrah, lalu kemudian juga adab-adabnya, sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Yang pernah kita sebutkan bahwasanya perbedaan antara rukun dan wajib ya dalam haji dan umrah ini, bahwa kalau rukun itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Maknanya apabila tidak melakukannya maka hajinya tidak sah. Adapun
terkait dengan amaliyah atau amalan-amalan yang diwajibkan, maka apabila tidak dilaksanakan, maka itu bisa diganti dengan kafarah berupa dam dan seterusnya. Namun kita pernah sebutkan juga sebagaimana keterangan para ulama bahwa kewajiban haji itu bisa gugur apabila pertama seseorang melakukannya dalam keadaan tidak mengetahui atau tidak sadar atau jahil dalam hukumnya. Maka apabila ini dilakukannya, ya tentu dia tidak mendapatkan hukuman, yaitu berupa kafarah dan seterusnya. Kemudian juga apabila seseorang ketika ihramnya itu berniat adanya di situ ihsar atau berniat adanya hal-hal yang menahannya, ya. Dan pernah kita sebutkan niatnya banyak lafaz-lafaznya, di antaranya nanti kita akan bacakan inna mahalli minal ardi haitsu tahbisuni, atau lafaz-lafaz yang lain. Intinya tempat halalku adalah ketika ada sesuatu yang mencegahku. Maka ketika ada yang mencegahnya berupa penyakit lah atau berupa sesuatu kejadian yang luar biasa tiba-tiba terjadi, lalu kemudian dia telah meniatkan, ya tentu tidak ada baginya. Dan bahkan apabila niatnya ini apabila niat ini telah dibacakan, kemudian terjadi hal-hal yang dia tidak bisa melaksanakan hajinya, baik rukunnya ataupun wajibnya, maka hajinya tidak ada masalah karena sudah berniat ini. Jadi itu seputar apa yang pernah kita bacakan, ya tentu bahasannya sudah kita rincikan dalam babnya masing-masing. Lalu kemudian sekarang kita akan memasuki sebagaimana dalam buku, dan ini untuk memudahkan mengikuti bahasan. Jadi bagi jamaah yang memiliki kitab terjemahnya, silahkan dibuka di situ materi ke-10, ya, tata cara haji dan umroh, dan ini yang sekarang kita akan bacakan insyaallah taala. Jadi disebut di situ materi ke-10 tata cara haji dan umroh. Nah, ini bahasan ya tentu setelah ada bahasan rincinya. Karena kalau bahasan ini saja, ini kan secara umum ya. Jadi beliau akan menyebutkan secara umum amaliyah haji dan umroh. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang akan hendak melaksanakan haji atau umroh secara umum, ya, dari ihramnya dan seterusnya. Oleh itu hal umum semacam ini ya tentu tidak akan melekat ilmunya ya sebelum mengilmui detailnya. Nah, dan ini alhamdulillah sudah kita baca tentunya detailnya daripada materi-materi sebelumnya. Jadi oleh itu ini adalah yang terakhir, materi terakhir, yang ini ibarat pengingat ya untuk kita, pengingat dan memurojaahkan apa yang pernah didapatkan daripada materi-materi sebelumnya. Sehingga ini kita baca saja secara langsung dan silahkan diikuti ya bagi yang memiliki bukunya. Taib, kata beliau rahimahullah taala di situ, dan ini kita langsung saja untuk menyingkat waktu kita baca terjemahnya, karena kalau kita baca Arabnya itu terlalu lama nanti. Jadi silahkan disimak. Nah, jadi orang yang hendak ihram untuk haji atau umroh hendaknya memotong kukunya, mencukur kumis, memotong bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiaknya, lalu mandi dan mengenakan kain dan selendang putih yang bersih serta mengenakan sandal. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini pernah juga kita dapatkan daripada adab-adab ya, adab-adab daripada seorang yang ingin berhaji dan umrah. Dan apa yang beliau sebutkan di sini adalah termasuk sunan al-fitrah, yaitu sunnah-sunnah fitrah, yaitu yang dicontohkan oleh para anbiya, para nabi, dan juga secara fitrah manusiawi, yang mana hal-hal seperti ini adalah bentuk perhatiannya pada dirinya. Karena apabila orang itu panjang kukunya, kemudian panjang kumisnya dan seterusnya, ini tentu menunjukkan orang itu tidak memperhatikan dirinya, dan juga kaitannya dengan
bau dan seterusnya. Dan terutama ketika orang itu hendak melaksanakan haji dan umroh, hal ini tentu sangat-sangat menjadi perhatian, karena apabila tidak dilakukan atau tidak memotong kuku dan seterusnya, nanti akan berpotensi untuk melanggar hukum-hukum yang ada. Karena ini bagian daripada mahdzurat al-ihram, bagian daripada larangan-larangan atau pantangan-pantangan seseorang ketika telah masuk kepada ihram adalah memotong ini semua. Jadi dengan memotong apa yang tadi disebutkan, kuku, kumis, bulu kemaluan dan seterusnya, ini minimalisir ya hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang menjadi pantangan nantinya. Jadi sekali lagi faedahnya cukup banyak sekali. Ini termasuk memang pada dasarnya adalah sunan al-fitrah. Kemudian selanjutnya minimalisir, mencegah seseorang tentunya terjatuh ke dalam larangan-larangan ihram, ya berupa memotong kuku, kumis dan seterusnya. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ketika sampai di miqat melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah, lalu niat melaksanakan ibadahnya yaitu dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik hajjan. Tapi ketika sampai di miqat, ini kalau tentu mereka atau jamaah haji atau yang ingin melaksanakan haji itu memang betul-betul dia bisa sampai di miqat. Ya mungkin dia pakai bus atau mungkin dia drive sendiri gitu. Adapun kalau tidak bisa sampai di miqat, maka cukup pada tempat-tempat yang yuhadhi al-miqat, tempat-tempat yang sekira-kira sejajar ya dengan miqat tersebut, baik di wilayah darat maupun di wilayah udara. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kadang ada orang yang tidak bisa atau tidak berkesempatan untuk datang ke miqatnya secara langsung. Ya, walaupun secara asal ya ini yang paling utama, apabila ingin ihram, maka ihramlah di miqat yang sudah ditentukan masing-masing wilayah asalnya. Taib. Jadi ini kalau kita berbicara tidak bisa ya dengan alasan misal kalau lewat darat ya susah mau pergi ke situ dan seterusnya, maka dilihat kawasan-kawasan yang sejajar dengannya. Kalau lewat darat, sejajar dengannya maknanya bisa jadi ya satu mantiqah, satu kawasan ya, satu desa. Namun ya karena jauh ya, jadi dilihat mana satu yang paling sejajar, atau satu kampung mana satu yang paling sejajar. Itu dia. Kemudian juga berkaitan dengan udara, pakai pesawat dan seterusnya, itu pun dilihat yang mana yang sejajar dengan miqat tersebut. Dan ini tentu memerlukan bantuan tentu dari kru ya yang ada di pesawat tersebut. Jadi poinnya adalah ketika orang itu sampai di miqat atau sejajar dengan miqat, disitulah dia mulai berniat ihram. Jadi ketika sampai di miqat, itu berniat ihram di situ, kemudian melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah. Ini tentu apabila bertepatan dengan waktu sholat ya, bertepatan dengan waktu sholat atau fardu atau sholat sunnah. Ya kalau tidak bertepatan maka ya tidak tentunya. Dan tidak ada sholat sunnah khusus berkait dengan sholat sunnah ihram ini. Tidak ada sholat sunnah khusus yang terkait dengan sholat yang terkait dengan ihram. Jadi apa yang disebutkan oleh para ulama ini apabila kebetulan bersamaan waktunya dengan sholat, baik itu sholat fardu ataupun misal tahiyatul masjid dan seterusnya apabila posisinya di masjid. Tapi apabila posisinya dia berniat ihram itu posisinya di kendaraannya atau mungkin di udara di pesawatnya, ya tentu tidak untuk melaksanakan sholat yang tadi disebutkan. Kemudian lalu niat melaksanakan ibadahnya. Jadi lalu niat melaksanakan ibadahnya. Ini niat yang dilaksanakan ya tentu setelah diri seorang jamaah tersebut atau yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut itu betul-betul jahiz. Itu siap ya. Udah siap. Jangan sampai sudah niat dulu baru terlupa ini, terlupa itu, sehingga potensi untuk terjatuh ke dalam pantangan-pantangan ihram itu besar.
Itu yang tidak diinginkan. Sehingga dari awal diingatkan untuk mencukur ini, mencukur itu, kemudian mandi, dan juga di antara persiapannya juga bisa memakai minyak wangi ya, minyak wangi sebelum ya, ini kita berbicara sebelum berniat ihram, karena kalau udah berniat ihram tentu ini sebagai pantangan seorang muhrim tentunya. Jadi itu adalah bagian daripada persiapannya, membersihkan diri, mandi, bila perlu minyak wangi dan seterusnya. Dan tadi disebutkan jangan lupa motong kuku dan seterusnya. Nah, maka setelah itu baru setelah persiapannya semua sempurna, bahasa kita matang ya, itu maka ya tentu sudah mulai bisa berniat di situ. Yaitu dengan mengucapkan, niat mengucapkan. Ini yang pernah kita juga sebutkan, ingatkan, ini berbeda dengan talafuz bin niat. Ini berbeda dengan amaliyah sebagian kaum muslimin yang menyatakan ini adalah dalil bahwasanya dibolehkannya berniat di dalam setiap ibadah, melafazkan niat dalam setiap ibadah, terutama solat. Sebenarnya sehingga kita banyak menjumpai nawaitu puasa misalnya, nawaitu shauma ghadin ila akhirih, sampai akhirnya lafaz-lafaz yang kita sering mendengar. Kemudian solat misalnya solatul zuhur 4 rakaat, kemudian seterusnya daripada ibadah-ibadah yang lain, dan mereka menyatakan ini adalah sebagai dalilnya. Ya tentu ini keliru ya, istidlal yang keliru. Yang pertama bahwasanya ini kalau dinyatakan sebagai talafuz bin niat itu sebetulnya tidak 100% ya. Karena apa? Karena apa yang diucapkan di sini adalah untuk menentukan ya, untuk menentukan nusuk atau tata cara haji apa yang dia akan pilih ketika nanti dia akan haji. Karena kita bersama bahwa tata cara haji itu kan ada 3 tuh, cara haji itu ada 3, ada yang tamattu, ada yang qorin, ada yang ifrad, dan ini pernah kita bahas tentunya satu persatu. Dan juga itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kalaupun kata para ulama, kalaupun tersilap lafaz dengan niat, maka yang diambil itu adalah niatnya, maksudnya tujuannya, karena niat itu adalah tujuan hati. Jadi boleh-boleh saja ya seseorang yang menyatakan labbaik Allahumma labbaik hajjan, cuma ternyata maksudnya memang sudah niat dari rumah, dia ingin tamattu ya, cuma keliru cara melafazkannya. Ini kata para ulama tak masalah. Yang menjadi ukuran utamanya adalah apa yang dia maksudkan. Kalau keliru lafaz tak masalah. Ya tentu yang lebih baiknya adalah lafaznya betul sejalan dengan apa yang dia ingin niatkan, apa yang dia ingin maksudkan dalam hal tata cara dia melaksanakan haji. Jadi ini menunjukkan bahwasanya salah, begitu kan salah. Kalau berdalil dengan ini lalu kemudian menyatakan bahwasanya talaffuz atau melafazkan niat dalam setiap ibadah itu boleh. Itu. Kemudian yang ketiganya, Rasulullah SAW dalam talaffuz bin niat itu ini yang dipraktekkan beliau ini saja, tidak yang lain, tidak puasa, tidak sholat, kemudian tidak sedekah, tidak apa yang lain, ibadah-ibadah yang lain tidak ada. Jadi ini saja yang beliau sebutkan. Jadi karena itu diketahui bahwa menjadikan dalil melafazkan niat dalam haji kemudian dijadikan dalil itu berlaku pada seluruh ibadah, ya tentu ini keliru. Baik. Jadi setelah bersiap lalu kemudian barulah di situ berniat ihram. Jadi ini boleh kita bayang-bayang ya. Nah, sebagian besar kita tentu sudah haji dan juga insya Allah semuanya pun sudah umroh. Jadi itu bisa kebayang-bayang lah ya keadaan posisinya, bagaimana kita siap ya, bagaimana sudah kita mandi dan seterusnya. Lalu kemudian bersiap-siap untuk melafazkan nusuk atau melafazkan niat yang akan yang dia akan pakai nantinya. Taib. Jadi labbaik Allahumma labbaik hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji. Nah, kata beliau rahimahullahu taala di sini, demikian yang diucapkan bila hendak melaksanakan haji ifrad. Jika yang hendak dilaksanakan itu haji tamattu,
maka yang diucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik umratan. Nah, ini kalau haji tamattu ya. Tadi haji ifrad. Haji ifrad, namanya ifrad adalah menyatukan ya, atau melaksanakan haji saja, Nah, oleh karena itu bagi mereka yang haji ifrad ataupun haji qiran nantinya, itu mereka selepas daripada sa'i atau selepas daripada tawaf misalnya, maka dia terus menjaga pantangan-pantangan ihramnya sampai selesai nanti haji, yaitu pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Berbeda dengan tamattu', yang mana tamattu' ini melaksanakan haji dan umroh, atau umroh dulu baru haji dengan masing-masing, sehingga setelah melaksanakan umroh itu mereka bebas. Mereka itu nanti dah kita akan sebutkan, dan juga pernah kita sebutkan yang paling afdal tentunya adalah di antara cara-cara dalam haji atau nusuk haji ini adalah at-tamattu'. Baik, jadi itu lafaznya apabila ifrad, yaitu melaksanakan haji dengan sendiri gitu kan, ini adalah labbaik Allahumma labbaik hajjan, haji saja. Adapun tamattu', maka kata beliau di sini labbaik Allahumma labbaik umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Karena tadi kita sebutkan tamattu' itu kan melaksanakan umrah terlebih dahulu, selesai dari umrah, kemudian tahallul, lalu kemudian baru nanti haji. Dan jika yang hendak dilaksanakan itu haji qiran, maka yang diucapkan adalah labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji dan umrah, yaitu menggabungkan antara haji dan umrah. Taib, mana di antara tiga tadi kita sebutkan yang paling utama adalah tamattu'. Taib, kemudian di samping ini ia berhak mensyaratkan pada robnya dengan mengatakan, jadi di samping niat yang tadi sebagai tambahannya, kalau sekira-kira khawatir keadaannya, ibu-ibu misalnya khawatir nanti datang haidnya, atau mungkin siapa saja yang kira-kira khawatir tentang sakit yang dideritanya, dikhawatirkan datang nanti tiba-tiba, maka boleh meniatkan ihsar, yaitu hal-hal yang akan sekira menahannya dari ibadah tersebut. Ya, niatnya banyak ya, diantaranya apa yang beliau sebutkan di sini, inna mahalli minal ardi haitsu tahbisuni. Sesungguhnya tempat tahallulku dari bumi ini adalah di mana engkau menahanku. Taib, dan lafaz-lafaz lain yang pernah kita sebutkan. Taib, kemudian kata beliau, dengan demikian jika ada halangan untuk melanjutkan pelaksanaan ibadah haji atau umrohnya, misalnya karena sakit atau lainnya, maka ia boleh bertahallul dari ihramnya, yaitu mengakhiri ihramnya, dan tidak ada dosa atasnya. Dan tadi dah di awal kita sebutkan, kalau ini sudah disebutkannya, kalau ini sudah diniatkannya, maka bagi orang-orang ini apabila mendapatkan hal-hal yang mencegahnya untuk melanjutkan ibadah haji atau ibadah umrohnya, maka di situ dia tahallul secara otomatis dan tidak ada dosa baginya, tidak ada kafarohnya, tidak ada damnya, dan seterusnya. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kemudian melanjutkan talbiyah dengan mengeraskan suara. Nah, ini kita dah selesai ya dari persiapan tadi kita sebutkan, kemudian niat sesuai dengan nusuk masing-masing atau cara haji yang ingin kita pilih gitu masing-masing. Lalu kemudian sekarang berikutnya adalah melanjutkan talbiyah dengan mengeraskan suara. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Itu talbiyahnya dengan mengeraskan suara, tetapi tidak berteriak-teriak. Hanya saja dalam hal ini wanita tidak boleh menyaringkan suaranya, menguatkan suaranya. Kendati demikian, walaupun demikian, boleh sedikit mengangkat suara sekedar terdengar oleh sesama wanita. Ini diingatkan oleh beliau dan juga diingatkan para ulama bahwa talbiyah yang dikeraskan suaranya itu untuk laki-laki saja, dan itu pun kekerasannya yaitu normal-normal saja, tidak sampailah berteriak-teriak dan seterusnya. Adapun wanita, maka ya hukum asalnya
itu bertalbiyah tapi tidak mengangkat suaranya, dan tadi sampai ukurannya adalah terdengar oleh sesama wanitanya atau mendengar dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita pergi ibadah haji atau ibadah umroh, itu setelah berniat dari mikot tersebut atau yang sejajar dengan tempat mikot tersebut, ya mulailah bertalbiyah di situ sampai nanti di Masjidil Haram itu melaksanakan tawaf dan seterusnya. Nah, ini tentu sunnahnya, dan silahkan ini juga pengetahuan seperti ini dan juga peringatan seperti ini itu untuk mencegah kita ya tentunya dari hal-hal yang kadang-kadang bisa merusak pahala ya, walaupun tidak merusak amaliyah haji itu, tapi juga kadang-kadang bisa merusak pahala. Dari sisi apa yang pernah kita sebutkan adabnya? Adabnya yaitu menghindari hal-hal yang mengganggu atau hal-hal yang merusak atau bahkan hal-hal yang menjauhkan seseorang dari kesempurnaan pahalanya. Ini contohnya, karena orang itu tidak sibuk talbiyah, maka dia sibuk dengan handphonenya pada zaman sekarang ini. Update statusnya lah dan seterusnya, ambil video, ambil gambar dan seterusnya di tepi-tepi jalan. Itu jadi akhirnya talbiyah yang tadinya sunnah itu justru malah ditukarnya dengan hal-hal yang sia-sia, dan bahkan justru malah menjerumuskannya dia ke dalam hal-hal yang dosa dan maksiat, yaitu berupa niat-niat yang lain. Tadi kita sebutkan riya dan seterusnya. Karena kita ketahui bahwa haji dan umrah ini adalah peluang seseorang terjerumus ke dalam lembah riya dan lembah sum'ah itu sangat-sangat besar sekali, terutama di zaman kita sekarang ini ya, dengan internet, dengan handphone dan seterusnya, ini sangat-sangat besar sekali. Sehingga mencermati kemudian mengingat terus sunnah-sunnah atau adab-adab atau ilmu pada umumnya terkait dengan haji dan umroh ini sangat-sangat penting sekali. Ya, contoh di sini diingatkan untuk talbiyah, ya, untuk mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, daripada talbiyah atau zikir dan seterusnya. Ini lagi-lagi adalah satu, kita dapatkan pahala, yang kedua untuk menjauhkan kita daripada terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kemudian dari itu dianjurkan baginya untuk berdoa dan bersalawat kepada Nabi setiap selesai bertalbiyah. Dianjurkan pula untuk memperbarui talbiyah setiap kali berubah posisi daripada kendaraan atau turun dari kendaraan atau sholat atau berjumpa dengan sesama jamaah lainnya. Ya, namanya keadaan seperti ini ya tidak bisa dielakkan ya. Yang namanya sholat ketika waktunya di tengah jalan, kemudian juga mungkin juga bertemu kawan, atau mungkin juga mengangkat telepon, atau juga menjawab SMS, menjawab WhatsApp, itu memang tidak bisa dielakkan kadang-kadang. Namun ketika setelah itu ya kembali lagi melaksanakan talbiyah atau juga berdoa dan juga zikir-zikir yang lainnya. Yang penting bahwasanya tetaplah kita menyadari bahwasanya kita ini sekarang dalam posisi ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mungkin berjumpa dengan Rabb kita dalam keadaan yang tidak sempurna. Nah, hal-hal yang tadi melalaikan kita ya, berupa tadi handphone, ngobrol yang terlalu panjang dengan kawan dan seterusnya, ini hendaknya dihindari. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di sini, lain dari itu hendaknya menjaga lisannya dari selain berzikir kepada Allah, dan ini juga selalu diingatkan, dan menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah melihatnya. Nah, ini juga selalu diingatkan gitu ya, baik pandangan dalam dunia nyata, ya mungkin saja pandangannya tidak dijaga ketika berjumpa dengan jamaah-jamaah lain gitu kan. Itu di dunia nyatanya langsung, ataupun di dunia maya. Dia jaga pandangannya kadang-kadang ya, jaga pandangannya di dunia maya, di dunia nyata, nunduk gitu ya. Ternyata di dunia maya main Facebook, mainnya internet, main YouTube dan seterusnya, melihat walaupun ya tidaklah vulgar, tapi kan di situ juga
ada hal-hal yang perlu dijaga pandangannya, karena wanita di situ ya walau alam gitu, banyak hal-hal yang perlu dihindari tentunya ketika masuk di dunia internet tersebut, yaitu dunia maya. Maka itu menjaga pandangan di sini masuk di dalamnya menjaga pandangan di dunia nyata sesama jamaah dan seterusnya, apa yang dilihat di samping kiri kanannya, begitu juga di dunia maya. Jadi lagi-lagi kita ingatkan dunia maya yaitu handphone sekarang ini itu tidak bisa terlepaskan daripada bahasan-bahasan seperti ini. Karena peluang orang itu terjerumus dengan sebab handphone-handphone seperti ini itu sangat-sangat besar sekali. Taib. Kemudian hendaknya pula selama di perjalanan memperbanyak perbuatan baik dan kedermawanan dengan mengharap agar hajinya mabrur. Sehingga dengan begitu ia berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, tersenyum dan bermuka manis kepada sama jamaah, lemah lembut dalam bertutur kata dengan mereka, senantiasa ringan memberi salam dan makanan. Nah, ini tentu termasuk adab-adab yang pernah dibahas sebelumnya ya. Karena tadi kita sebutkan ini bahasan terakhir dan sebagai bahasan umum saja untuk mengingatkan, memurojaah kembali apa yang didapatkan secara detail dari bahasan-bahasan sebelumnya. Nah, ini beliau ingatkan juga di samping tadi menjaga pandangan, juga berusaha tentunya untuk berakhlak baik, ya minimal tersenyum. Yang kita tahu ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu di hadapan saudaramu atau orang lain itulah bagian atau bentuk sedekah, itu minimal. Apalagi misal kita pakai kendaraan ya, dari sini ya, dari Qatar biasanya kita umroh pakai kendaraan atau pakai bus, kemudian transit dan sudah di mana-mana, lalu kemudian kita melihat orang-orang yang memerlukan kiranya, ya silakan di situ untuk sedekah dan seterusnya, saling membantu dan lainnya, dan keumuman daripada perbuatan-perbuatan baik. Dan ini tentu akan membantu kita punya kekhusyuan, kita membantu kita punya fokus ya. Karena fokus ini penting sekali di dalam kita melaksanakan ibadah haji terutama. Karena kalau tidak fokus, maksudnya terlupa sedikit saja akan kesakralan daripada ibadah yang dia lakukan tersebut, maka dia tidak segan-segan untuk melakukan hal-hal yang melalaikan. Kemudian kata beliau, ketika sampai di Mekah dianjurkan baginya untuk mandi sebelum memasukinya dan saat mencapainya. Maksudnya saat sampai hendaknya masuk dari atasnya, lalu ketika sampai di Masjidil Haram memasuki dari pintu Bani Syaibah, Babus Salam, sambil mengucapkan. Ya tentu ini kalau bisa ya, kalau mampu. Tapi kalau tidak ada kesempatan kadang-kadang untuk mandi sebelum masuk Mekah gitu kan, karena suatu dan hal, maka ini tak masalah. Kemudian lalu sampai di Masjidil Haram memasuki dari pintu Bani Syaibah, yang pintu yang masyhur tentunya di di Masjidil Haram. Ini pun kalau kira-kira mampu, kalau tidak ya karena banyak orang dan seterusnya, ya silakan masuk di pintu manapun. Kemudian sambil mengucapkan Bismillah billahi ilallah Allah maftahli abwa bafadlik. Ini tentu tidak ada doa khusus masuk Masjidil Haram, tidak ada. Ini keumuman kita pakai doa masuk masjid. Keumuman kita pakai doa masuk masjid. Nah, kemudian saat melihat Ka'bah, mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan. Nah, ini doanya panjang ini. Dilihat saja itu. Allahumma antas salam ka salam. Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman, sampai akhir doa yang disebutkan di sini. Namun para ulama menyebutkan doa yang di sini Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'dhiman, ya Allah tambahkanlah pada rumahmu ini, itu Ka'bah, kehormatan, keagungan, kemuliaan, kewibawaan dan kebaikan, sampai akhir hadis ini. Dikatakan oleh para ulama hadisnya dhaif. Jadi doa seperti ini doanya dhaif. Namun para ulama menyebutkan doa ini ya min bab doa secara umum saja ya, di tempat-tempat baik. Oleh karena itu dipesan oleh para ulama, karena ini adalah hadisnya tidak sahih ya, maka ketika seseorang misalnya membacanya, maka dia dalam hatinya tidak meyakini ini adalah hadis Nabi. Dia hanya meyakini doa biasa saja. Dia hanya meyakini doa biasa saja yang baik tentunya. Namun dia tidak meyakini ini sebagai hadis Nabi SAW karena hadisnya tidak sahih. Kemudian selanjutnya maju ke tempat tawaf dalam keadaan telah tersuci dan berittiba'. Ini suci ya, kita tahu semuanya.
Kemudian berittiba, berpakaian ihram dengan menampakkan ketiaknya. Ini untuk laki-laki. Ittiba ini masyhur sekali ya. Untuk laki-laki, perempuan ya tentu tidak ada ini. Lalu menghampiri Hajar Aswad, lalu mengecupnya atau mengusapnya atau cukup memberi isyarat kepadanya jika tidak memungkinkan untuk mengecup atau mengusapnya. Ini insyaallah wadih juga bagi kita semua, insyaallah sudah jelas karena paling tidak semua kita sudah pergi umroh. Kemudian beranjak dari Hajar Aswad lalu berdiri tegak meniatkan tawafnya sambil mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammad. Ini sering disebutkan sebagai doa dalam mengawali tawaf ya. Doa dalam mengawali tawaf. Namun lagi-lagi para ulama menyebutkan ini hadisnya dhaif. Ini hadisnya dhaif. Namun ada di sebagian yang menyunahkannya, menyatakan ini sunnah karena berdasarkan keumuman hadis yang sahih yang dari Bukhari daripada Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW itu bertakbir sebelum memulai tawafnya. Jadi keumuman hadis tersebut, maka para ulama menyebutkan doa ini tak masalah karena di sini doa ini ada unsur takbirnya. Di sini disebut Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika dan sampai akhir doanya. Kemudian kata beliau memulai tawaf dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya dengan berjalan cepat atau berlari-lari. Ini namanya ar-raml. Ini lagi-lagi untuk laki-laki ya, laki-laki. Ya, kalau untuk wanita ya normal-normal saja karena diingatkan bagi jamaah wanita dia baik itu di tempat manapun itu harus mengingatkan dirinya sendiri ya sebelum mengingatkan orang lain, anaknya dan seterusnya bahwa setan selalu bersamanya. Jadi istashrafa asyaiton. Jadi syaitan selalu bersamanya. Itu kalau udah keluar rumah ya, seorang wanita keluar rumah, istashrafaha asyaiton. Jadi syaitan dah mulai memantaunya. Oleh karena itu bagaimana cara syaitan untuk mengelabui orang-orang lain daripada melalui wanita ini ya, selalu lakukan tentunya. Jadi janganlah sebagian kita kaum wanita ya itu terlalu husnuzon. Kadang-kadang kaum wanita ini terlalu husnuzon kadang-kadang. Husnuzonnya apa? Mentang-mentang dia sudah berada di Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah yang sakral ya, tawaf di tempat yang suci, di tempat yang mulia. Lalu kemudian dia husnuzon. Husnuzonnya ya tidak adalah yang berpikir-pikir macam-macam gitu kan. Tidak ada yang akan melecehkannya gitu kan dengan menyentuh lah atau dengan melihatnya macam-macam lah begitu. Itu terlalu husnuzon ya. Tidak ada yang menjamin syaitan itu tidak datang pada waktu itu, tidak ada. Tidak ada. Ya, dan bahkan Ramadan saja yang Nabi SAW menyatakan itu yang dibelenggu adalah apa? Yang dibelenggu adalah maradat asyayatin. Itu tokoh-tokoh syaitan, pembesar-pembesar syaitan saja yang dibelenggu, yang kecil-kecil masih ada. Plusnya lagi yang ada pada diri kita itu masih tetap ada al-ammarah bisu an-nafsu, al-ammarah bisu nafsu atau jiwa yang menarik seseorang untuk melaksanakan keburukan itu tetap ada. Jadi tidak ada yang menjamin kesucian tempat, tidak ada yang menjamin setan tidak ada yang menjamin perangai seseorang itu baik di situ tidak ada walaupun tempatnya suci. Jadi oleh karena itu kita ingatkan bagi kaum wanita jamaah haji ataupun jamaah umrah kaum wanita tetap berhati-hati ya, tetap jangan husnuzon. Jangan husnuzon tingkat tinggi. Jadi oleh karena itu maka di sini tadi di awal disebutkan talbiyah saja itu tidak disunahkan untuk dikeraskan suaranya bagi kaum wanita, beda dengan laki-laki. Begitu juga dengan halal seperti ini, berjalan cepat, lalu kemudian nanti di sa'i berlari agak cepat dan seterusnya. Itu untuk apa? Dalam rangka menjaga marwah daripada wanita itu sendiri, lalu kemudian mencegah orang-orang di sekitarnya daripada laki-laki atau mungkin saja wanita gitu untuk
melecehkan dan seterusnya dan seterusnya. Karena betapa banyak kisah-kisah fakta yang kita dengar yang terjadi malah di saat tawaf itu, pelecehan dan seterusnya. Itu naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di sini memulai tawaf dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya dengan berjalan cepat atau berlari kecil jika itu tawaf kudum. Dan hendaknya ia berdoa atau berzikir atau bersalawat kepada Nabi hingga sejajar dengan rukun Yamani, lalu mengusapkan dengan tangan dan mengakhiri putaran dengan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sahih. Selanjutnya tawaf lagi untuk putaran kedua dan ketiga seperti itu. Kemudian saat memasuki putaran keempat tidak lagi berjalan cepat. Karena ar-ramlu berjalan cepat ini hanya disebutkan sunnahnya pada putaran atau 3 putaran pertama saja. Adapun selebihnya maka tidak. Kemudian selanjutnya demikian juga untuk putaran-putaran selanjutnya, yaitu normal ya setelah putaran keempat. Selesai tawaf kata beliau menuju multazam dan berdoa sambil menangis penuh kekhusyuan. Ya, multazam yaitu antara pintu Ka'bah, di situ antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini juga masyhur tempatnya. Ini kalau mampu, lagi-lagi kalau mampu. Ini semua apa yang disebutkan nih sekarang di zaman kita sekarang kadang-kadang itu susah ya, itu sulit. Oleh karena itu tidak ada unsur paksaan di sini. Oleh karena itu malahan kalau sekira agak berat maka disunahkan kita untuk menjauhinya. Ya kenapa? Karena tadi agar kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang mudarat bagi kita dan juga mudarat bagi orang-orang lain. Karena ada sebagian kaum muslimin yang terlalu memaksakan dirinya dalam bab-bab ini. Misal cium Hajar Aswad, gimana kita tahu ya usaha-usaha mereka, sampai bahkan ada sebagian mereka yang membayar orang, dan bahkan di situ ada juga gangsternya di situ ya untuk memuluskan niat-niat orang yang mau cium Hajar Aswad tapi dengan syarat berbayar tentunya. Nah, ini tentu tidak diinginkan ya, tidak diinginkan oleh syariat seperti ini. Oleh karena itu lagi-lagi apabila hal ini terjadi maka hendaknya itu menjauhkan diri. Karena apa? Karena inti daripada ibadah itu adalah khusyuk. Inti daripada ibadah adalah khusyuk. Jadi bagaimana akan mendapatkan khusyuan dengan berjejal-jejalan, dengan memaksakan diri, apalagi perempuan dalam keadaan demikian, tersentuh sana, tersentuh sini, tergempit sana, tergempit sini. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Karena itu apabila berangkat dengan keluarganya, maka hendaknya lah terutama ibu-ibu ya, itu dilihat keadaannya, posisinya. Ya kalau sekira memungkinkan ya silahkan. Kalau tidak maka ya udah menjauh. Dan alhamdulillah Masjidil Haram itu sangat luas ya. Ya walaupun konsekuensinya semakin jauh kita posisi start mulai tawafnya ya semakin jauh pula kita punya jarak. Ya konsekuensinya penat-penat sedikit lah. Tapi insya Allah pahala di situ dapat. Lalu kemudian ini tadi menuju multazam dan berdoa, dan ini tempat mustajab ya berdoa. Namun lagi-lagi walaupun tempat mustajab tapi jangan memaksakan diri. Kemudian menuju makam Ibrahim, lalu sholat 2 rakaat di belakangnya. Ini juga demikian ya makam Ibrahim. Ya kadang-kadang di tempat itu penuh ya. Jadi lagi-lagi ini silahkan ambil posisi yang aman-aman saja. Ya aman-aman saja, yang namanya Masjidil Haram. Seaman-aman Masjidil Haram ya 1-2 orang yang lewat itu adalah ya. Tapi paling tidak pandai-pandailah kita dalam memilih tempat. Janganlah tepat-tepat di belakangnya di situ, pengennya di situ, memaksakan di situ, namun tempatnya ramai. Nah, jadi waktu itu kata para ulama, sholat 2 rakaat setelah tawaf itu di mana saja. Nah, ini sudah masuk bagian daripada sunnahnya. Ya, walaupun tadi kita sebutkan lebih afdal di belakangnya, namun dilihat keadaan. Kemudian pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun, pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Ini tentu ketika sholat setelah tawaf ya, setelah tawaf. Jadi tadi kita sebutkan sholat sunnah 2 rakaat itu memang awalnya asalnya
itu sunnah di belakang maqam Ibrahim, tapi dilihat keadaan. Kalau tidak, maka di mana saja di tempat Masjidil Haram itu pun boleh. Dibaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini menunjukkan bahwasanya solat 2 rakaat tersebut adalah solat yang ringan. Solat yang ringan, begitu. Kita tahu Al-Kafirun kan pendek, Al-Ikhlas pendek. Juga kalau kita lihat dari segi makna, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini menunjukkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lagi-lagi ketika kita membaca surah ini dalam keadaan kita selesai tawaf, kita makin khusyuk, makin fokus, makin niatnya ikhlas lillahi ta'ala gitu. Nah, kalau sudah mencermati, kemudian mentadabburi, kemudian meresapi apa yang kita baca, lalu kemudian kita sadar apa yang kita akan laksanakan, maka insyaallah ta'ala hal-hal seperti riya, sum'ah, insyaallah akan hilang daripada diri kita. Ya, cuma masalahnya apa? Ya tidak dicermati, tidak tidak memahami gitu apa yang dilaksanakan, apa yang dibaca gitu, sehingga mudah sekali setan untuk mengelabui orang tersebut dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Banyak yang terjadi sambil tawaf, sambil live gitu kan, live, sambil sa'i sambil macam-macam, dan seterusnya daripada keadaan-keadaan yang kita lihat yang aneh-aneh lah di zaman sekarang. Kemudian selesai solat menuju sumur Zam-Zam, lalu minum dari situ sambil menghadap Ka'bah hingga kenyang. Ya, sumur Zam-Zam sekarang ya sudah tertutup di situ ya. Ya, tapi kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan air Zam-Zam di mana saja tentunya. Jadi karena itu tadi kita sebutkan solatnya di mana saja setelah tawaf, dan insya Allah di mana saja tempatnya di situ bisa mendapatkan Zam-Zam sekarang dengan fasilitas yang luar biasa dari kerajaan Saudi Arabia. Sehingga melalui kajian ini juga tidak lupa kita mendoakan ya, pemerintah kerajaan Saudi itu diberikan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah memberikan taufiknya untuk menjaga, melayani 2 kota suci Al-Haram Al-Makki dan juga Al-Madani. Taib, ketika meminumnya hendaknya berdoa sesukanya dan baik pula mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'i. Tentu ini secara umum saja ya, secara umum saja ini adalah doa atau niat ya ketika meminum Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu kata Nabi SAW ya sesuai dengan niatnya. Jadi kalau niatnya itu baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi itu ini doa yang disebutkan di sini, doa yang cukup menyeluruh, cukup baik, maka ini pun tak masalah untuk amalkan atau diucapkan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas serta kesembuhan dari segala macam penyakit, dan juga niat-niat yang lain ketika meminum air Zam-Zam. Kemudian menghampiri Hajar Aswad lalu mengecupnya atau mengusapnya, lalu keluar menuju tempat sa'i dari pintu sofa, sambil membaca ayat. Nah, ini juga kalau mampu lagi ya, kalau tidak ya sudah pergi saja sejajarnya gitu, udah pergi langsung ke tempat sa'i. Jadi apa yang disebutkan di sini ini ketika dalam keadaan normal. Ketika dalam keadaan normal ya, ketika zaman dahulu ya, ini keadaan normal ini sering dijumpai ya, karena memang manusia sedikit ya. Kalau sekarang ya agak susah. Nah, malah kulihal sebagai kaedahnya jangan sampai memaksakan diri. Lalu kemudian pergi ke tempat sa'i, ya, tempat sa'i dari pintu sofa, karena mulainya dari pintu sofa. Kan kita sa'i kan dari sofa ke Marwah. Jadi itu dimulainya tentu dari sofa dengan membaca ayat innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa fihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian ketika sampai di kaki bukit Sofa, hendaklah mendakinya lalu menghadap Ka'bah dan mengucapkan. Nah, ini dahulu ya, sebelum perluasan dan seterusnya ya, betul-betul ini adalah bukit ya, bukit. Nah, bagaimana keadaan bukit ya, tentu akan dinaiki perlahan-perlahan. Namun dengan keadaan sekarang ya, kita lihat di situ adalah masih bukit-bukitnya ya. Ya, oleh itu ya kita berusaha seadanya, semampunya.
Hendaklah mendakinya lalu menghadap Ka'bah dan mengucapkan. Ya, kadang-kadang Ka'bahnya juga tertutup oleh tembok kadang-kadang ya. Jadi tak masalah, yang penting menghadap Ka'bahnya. Nah, dengan membaca Allahu Akbar sampai akhir yang beliau sebutkan di sini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wa'dah. Nah, kemudian lalu dengan doa lain sesukanya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, di sini juga termasuk tempat mustajab doa tentunya ya. Maka silakan berlama-lama di situ, berdoa di situ dengan kita ingatkan ya, adab berdoa. Di samping berdoa itu ketika itu kita merengek ya, ilhah, bahasanya ilhah. Merengek itu adalah salah satu adab, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangan. Nah, ini kalau laki-laki, kalau wanita ya dilihat keadaannya. Karena kalau mengangkat tangan pula nanti fitnah dan seterusnya. Tapi kalau memakai tidak menjadi fitnah dengan jilbabnya banyak dan seterusnya ya tidak kelihatan ya tak masalah. Ini mengangkat tangan. Lalu kemudian adab-adab doa yang lain, bersalawat dulu ya. Kemudian juga i'tiraf ya, mengakui kesalahan-kesalahan, nah, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian di antara adab-adabnya adalah berdoa untuk diri sendiri terlebih dahulu ya, berdoa untuk diri sendiri. Baru selanjutnya berdoa untuk orang-orang yang terdekat, suamilah, anaklah, atau istrilah, anaklah, orang tua, begitu. Nah, baru yang mesan-mesan doa. Ini masalahnya terbalik ya, ya terbalik. Nah, ini di akhir zaman juga. Jamaah semua mungkin dah paham ya. Jadi banyak doa-doa pesanan gitu. Doa-doa pesanan. Bahkan ada di antara mereka yang mencatat ya. Siapa nih yang akan didoakan. Fulan. Itu yang dia sibukkan dirinya. Nah, ini masalah. Nah, ini namanya ibarat lilin ya. Ibarat lilin. Jangan seperti lilin. Nah, terang gitu ya di sekelilingnya. Namun dia terbakar sehingga pelan-pelan dia pun lenyap, habis, hancur. Ini tidak demikian. Jadi oleh karena itu ketika beribadah diingatkan oleh para ulama adabnya adalah kita doakan diri kita sendiri. Ya, baru ingat yang lain-lain. Ya, bab ini tak masalah. Kenapa ibu-ibu semuanya, bapak semua, jamaah semuanya, kenapa demikian? Karena ujung-ujungnya kita akan cari keselamatan di akhirat ya. Kita akan cari keselamatan di akhirat. Dan kita fahami nanti di akhirat, terutama di mahsyar ya, itu terjadi nafsi-nafsi sendiri-sendiri ya. Tidak ada istilah anak, tidak ada istilah suami, tidak ada istilah saudara di situ. Nah, jadi pada kesempatan apapun, maka kita harus ya dalam bab ini nafsi-nafsi gitu ya. Bukan berarti kita tidak memikirkan kan nanti kita akan doa yang lain. Tapi yang awalnya adalah kita. Jadi kalau kita lihat di situ, hatta orang tua pun, kalau kita melihat ya, doanya yang kita selalu baca, Rabbighfirli ya, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu udah jelas di situ. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Nah, aku dulu gitu kan. Diri ini dulu, baru orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya adabnya adalah diri sendiri apapun kejadiannya, diri sendiri dulu. Minta ampun untuk diri sendiri. Minta kebaikan untuk diri sendiri gitu ya. Untuk apalah yang lain untuk diri sendiri gitu. Minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar rajin beribadah untuk diri sendiri. Sebut dulu apalah hajat-hajatnya. Baru kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Tentu yang lain-lainnya kita tidak lupakan ya. Jangan sampai melupakan orang-orang yang terdekat dari orang tua kita, suami, istri, anak dan seterusnya. Namun tadi kita ingatkan adabnya adalah mendahulukan diri. Ini kita ingatkan kenapa? Karena banyak orang keliru tadi kita sebutkan ya. Mendahulukan fokus gitu pada orang-orang yang nitip doa. Dan bahkan kadang-kadang ini sebagai bisnis kadang-kadang ya. Bisnis. Ini kalau nitip doa di ketika di multazam lain tarifnya ya. Ini lain ongkosnya lain ya. Karena apa? Nih posisinya sangat mahal gitu, susah untuk di situ. Kalau di bukit ini sofa nih lain harganya. Kalau nanti di Raudhah gitu lain pula harganya. Ini semua bisnis yang boleh dikata bisnis haram ya. Taib. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, setelah itu turun menuju Marwah di tempat sa'i sambil berzikir dan berdoa hingga dasar lembahnya yang kini ditandai dengan tiang hijau. Karena yang namanya Safa Marwah ini kan bukit ya, berarti di bawahnya itu ibarat lembah ya.
memang lembah. Dan Mekah ini secara umum memang lembah. Artinya dataran yang rendah. Nah, namun ya dengan sekarang yang ada di sini ya tidak terlalu terasa lembahnya itu. Ala kulli hal, kita tentu tidak beribadah dengan itu, tapi beribadah atas contoh daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, hingga dasar lembahnya yang kini ditandai dengan tiang hijau. Nah, ini bukan tiang saja sekarang ya, ada lampu hijaunya di situ. Lalu berjalan cepat hingga tiang hijau kedua. Tiang hijau kedua. Ini lari-lari cepat di sini. Antara hijau garis hijau yang satu yang arah sofa gitu, ini sudah wadih di situ. Taib. Ini sunnahnya. Kemudian di situ juga ada doa dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, Rabbighfir warham, innaka anta a'azzul al-akram. Nah, itu diantara doa-doa yang disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan itu juga dianjurkan ya oleh para ulama. Dan doa-doa yang lain ketika sofa, karena kesempatan itu adalah kesempatan yang harus kita upayakan semaksimal mungkin untuk berdoa di situ, karena panjang sekali tempat kita berdoa di situ. Sebab itulah jangan sampai ngobrol-ngobrol ya, apalagi di situ live lagi di situ. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Jadi intinya zikir, doa itulah kesempatan kita gitu. Nah, jadi lagi-lagi kita ingatkan, kita fokus, khusyuk apa yang kita akan laksanakan, maka insya Allah kita mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian kata beliau rahimahullah taala di sini, lalu kembali berjalan tenang sambil berzikir. Ya, setelah dari kecil tadi berdoa dan berselawat kepada Nabi hingga sampai di Marwah, gitu seterusnya. Doa, zikir, selawat gitu dan seterusnya. Berdoa dan berselawat kepada Nabi hingga sampai di Marwah, lalu mendakinya. Kemudian bertakbir dan bertahlil serta berdoa sebagaimana yang dilakukan di Bukit Sofa. Kemudian menuruninya dengan berjalan hingga mencapai dasar lembahnya, lalu berjalan cepat dan lari-lari kecil. Setelah melewati dasar lembah tersebut, ya tadi di lampu hijau, antara lampu hijau, kembali berjalan biasa hingga sampai di sofa, lalu mendakinya sambil bertakbir, bertahlil dan berdoa. Lalu turun menuju Marwah sebagaimana yang dilakukan pertama kali dan seterusnya. Demikian seterusnya hingga 7 balikan dengan 8 kali perhentian, yaitu 4 kali di sofa dan 4 kali di Marwah. Selanjutnya jika yang dilakukannya itu ibadah umroh, maka hendaknya memotong rambut dan bertahallul dari ihramnya. Ini kalau tadi disebutkan memakai cara tamattu'. Nah, ini cerita kita nih mau haji ya. Tapi kalau cerita kita umroh saja ya udah selesai di sini gitu kan. Tahallul sudah selesai. Tapi ini kalau kita cerita haji, maka dilihat kalau tamattu' maka ya seperti umroh biasa. Tapi kalau memakai ifrad atau qiran ya tidak tentunya. Baik, dengan begitu umrohnya telah selesai. Jika yang dilaksanakan itu tamattu, yaitu umroh lalu haji, maka umrohnya telah selesai dengan selesainya pelaksanaan sa'i dan memotong rambutnya. Jika yang dilaksanakannya itu haji ifrad atau qiran dan saat itu telah membawa hewan hadiyunya, maka ia wajib tetap pada ihramnya hingga wukuf di Arafah dan melontar jumrah Aqabah dan hari nahar. Saat itu barulah bertahallul mengakhiri ihramnya. Jika tidak membawa hadiyu, maka ia boleh membatalkan hajinya, beralih ke umroh dan bertahallul. Nah, ini tentu apabila haji qiran ya, tergantung pada hadiyunya, hewan yang akan disembelihnya. Mau lagi-lagi ya, berkaitan dengan hadiyu, hewan sembelih dan seterusnya, ini tidaklah seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu ya memang betul-betul dibawanya hewan tersebut ya, ditariknya hewan tersebut ya sebagaimana hal kita ya di kampung-kampung lah gitu. Tapi kalau sekarang ya mustahil lah ya. Jadi itu ada pihak-pihak perwakilan-perwakilan dan seterusnya, hatta yang tamattu yang pernah juga kita sebutkan hadiyunya, itu juga kadang tidak dilihatnya. Sebab itulah oknum-oknum penipu banyak sekali di sini. Jadi kita ingatkan juga melalui kajian ini agar mengambil perwakilan-perwakilan yang dipercayai, yang melalui orang-orang yang dipercayai. Karena dalam bab hadiyu, hewan kurban, apalagi kan harus dipotong di situ, kemudian dibagi di masyarakat fakir miskin di Mekah di situ. Nah, itu banyak penipuan yang pernah kita sebutkan. Kadang jamaah haji hanya dilihatkan fotonya saja ya,
fotonya atau videonya saja. Oh ini apa kambing yang akan dipotong, ini dia, hadiyahnya ini. Nanti ada kelompok jamaah lain lagi dilihatkan apa video yang sama. Dilihatkan video yang sama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu malah bahkan si kambingnya tidak dipotong-potong ya. Malahan dilihat, ataupun kalau dipotong diambil videonya, dilihatkan, di-share, dibagikan video yang sama. Sekian banyak jamaah, ya sekian itulah videonya yang dibagi-bagi sama-sama. Ini menunjukkan penipuan-penipuan yang terjadi, sehingga tadi pilihlah tempat-tempat travel atau perwakilan-perwakilan yang thiqah ya, dan dari orang-orang yang terpercaya. Kemudian pada hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah melakukan ihram dengan niat haji sebagaimana pelaksanaan ihram pada umrohnya. Nah, ini sekarang kita ceritanya sudah masuk di hari Tarwiyah, yaitu 8 Dzulhijjah. Inilah mulailah di situ pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini kalau tamattu ya tentu ihram baru lagi ya, ihram baru lagi. Nah, kalau yang qiron tadi atau yang ifrad tadi ya tentu tidak, dia langsung gitu. Kata beliau rahimahullah ta'ala melakukan ihram dengan niat haji. Pada hari Tarwiyah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah melakukan ihram dengan niat haji sebagaimana pelaksanaan ihram pada umrohnya. Demikian jika itu tamattu. Tadi kita sebutkan. Adapun haji ifrad atau qiron, maka ihramnya adalah yang telah dilakukan sebelumnya. Tapi kebanyakan kita ya sekarang tamattu ya. Selanjutnya keluar menuju Mina pada waktu duha agar bisa tinggal di sana sehari semalam dan melaksanakan sholat 5 waktu di sana. Kemudian tatkala matahari terbit dari hari Arafah, keluar dari Mina sambil bertalbiyah menuju Namirah melalui jalan Dhab. Lalu singgah di sana hingga tergelincir matahari. Ceritanya 8 Dzulhijjah keluar dari tempatnya masing-masing, ihramnya di tempat masing-masing, lalu kemudian sampai di situ di Mina, ya bermalam di situ. Lalu kemudian nanti keesokan harinya itu menuju ke Arafah. Itu melalui jalan Dhab. Ini kalau memungkinkan, kalau tidak ya tentu jalan-jalan lain tak masalah. Kemudian mandi lalu menuju masjid tempat sholat Rasulullah SAW dan melaksanakan sholat zuhur dan asar bersama imam secara jamak takdim dan qashar. Ini pun wadih ini. Selesai sholat berangkat ke Arafah untuk wukuf di sana. Ia boleh wukuf di bagian mana saja di area Arafah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Waqaftu hahuna wa Arafah kulluha mauqif. Aku wukuf di sini dan Arafah seluruhnya tempat wukuf. Ini sudah juga kita jelaskan sebelumnya bahwasanya area tempat wukuf atau area Arafah itu sudah ditandai sekarang ya. Maka di mana saja wukufnya sah. Ini kadang-kadang yang pernah kita sebutkan ya, harus di situ di gunung di Gunung Rahmat, bukit ya. Tidak demikian juga. Jika bisa wukuf di padang di bawah Bukit Rahmat, yaitu tempat wukuf Rasulullah, tentu itu lebih baik. Ini kata beliau. Tentu lebih baik, tapi kalau tidak ya, maksudnya keadaannya dan seterusnya di tempat mana saja boleh, asal masuk dalam area Arafah. Ia boleh wukuf sambil berkendaraan atau berdiri ataupun duduk sambil terus berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya hingga terbenamnya matahari dan sedikit memasuki malam hari. Selanjutnya bertolak dengan tenang sambil bertalbiyah menuju Muzdalifah melalui jalan Al-Ma'zamain dan singgah di sana. Ini tentu apabila memungkinkan ya. Sebelum menaruh perbekalannya, sholat maghrib terlebih dahulu lalu meletakkan perbekalan. Jadi bergerak dari Arafah menuju Muzdalifah itu setelah tergelincirnya matahari. Bukan seperti sebagian orang ya, itu udah pagi-pagi gitu karena takut nanti ramai, takut macet dan seterusnya. Jadi pagi-pagi dia udah waktu zuhur gitu, dia sudah mulai bergerak. Itu keliru. Jadi tergelincirnya matahari, itu setelah tadi disebutkan di sini mau mendekati maghrib ya. Itu di situ mulai bergerak. Kemudian kata beliau ketika terbit fajar sholat subuh lalu menuju Masy'aril Haram untuk wukuf di sana sambil bertahlil, bertakbir dan berdoa. Di sana ia boleh tinggal di bagian mana saja di area Muzdalifah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, waqaftu hauna wa jam'u kulluha mauqif. Muzdalifah pun demikian ya, ada areanya
Jadi di situ dia mabit di situ. Kemudian saat fajar menyingsing sebelum matahari terbit, memungut 7 kerikil untuk melontar jumrah Aqabah. Lalu bertolak ke Mina sambil bertalbiyah ketika sampai di Muhassir. Maka mempercepat laju kendaraannya seperti cepatnya lemparan batu. Nah, ini sebagaimana dicontohkan Nabi SAW. Tapi lagi-lagi apabila memungkinkan, maka mempercepat laju kendaraannya seperti cepatnya lemparan batu. Ketika sampai di Mina, maka berangkat berjalan kaki menuju jumrah Aqabah, lalu melontarnya dengan 7 kerikil dengan mengangkat tangan kanannya. Ketika melontar sambil mengucapkan Allahu Akbar, baik pula ditambah dengan ucapan Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran. Nah, ini juga ijtihad, doa-doa ijtihad dari kalangan para ulama. Jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ini karena waktu jadi kita baca cepat saja ya. Dan insyaallah secara rincinya kan sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Taib. Ini kita sudah dari tanggal 8 Zulhijjah ya. Tadi kita sebutkan ke Mina, mabit di situ. Kemudian keesokan harinya berangkat ke ke Arafah, di situ wukuf di situ. Kemudian menjelang maghrib gitu. Nah, sudah bisa berangkat gitu ke Muzdalifah, menginap di situ. Kemudian keesokan harinya itu pergi ke Mina lagi. Dan jangan lupa tadi diambil kerikil-kerikil untuk jumrah Aqabah, untuk melempar jumrohnya. Taib. Kemudian jika ia telah membawa hewan hadyu, hendaknya menyembelihnya atau mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelihnya jika tidak mampu. Ia boleh menyembelihnya di mana saja. Hal ini berdasarkan Nabi SAW. Nahartu hahuna wa mina kulluha manhar. Aku menyembelih di sini dan area Mina seluruhnya tempatnya menyembelih. Ini hari ke-10 ya, Zulhijjah. Hari ke-10. Jadi tanggal 8 mulai, kemudian tanggal 9 wukuf, kemudian malam ke-10-nya itu kan berada di Muzdalifah, keesokan harinya pergi ke Mina. Di situ dia menyembelih hewan hadyunya di situ. Ya, tentu sekarang perwakilan tadi. Kemudian mencukur rambut kepalanya atau memendekkannya dan mencukur lebih baik. Sampai di sini ia sudah bertahalul kecil dan tidak menyisakan sesuatu yang haram kecuali menggauli istri. Ini kan ada tahalul kecil, ada tahalul besar. Tahalul kecil ya boleh melakukan pantangan-pantangan yang selain menggauli istri, seperti potong kuku, minyak wangi dan seterusnya. Ini boleh, kecuali tadi disebutkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza rama ahadukum jumratal aqabah wa halaqa faqad halalahu kullu syai' illa nisa." Jika seorang di antara kalian telah melontar jumrah Aqabah dan mencukur rambut, maka telah halal baginya segala sesuatu kecuali menyetubuhi istri. Dengan begitu, ia boleh menutup kepalanya dan mengenakan pakaian biasa lalu bertolak menuju Makkah jika memungkinkan untuk melaksanakan tawaf ifadah. Sebagaimana pelaksanaan tawaf kudum. Tawaf ifadah ini adalah kita sebutkan sebagai rukun ya, bagian daripada rukun. Ini kalau mampu, kalau ada waktu silahkan, kalau tidak ya kapan-kapan saja ya selama pada waktunya. Sebagaimana pelaksanaan tawaf kudum, hanya saja tidak ittiba dan tidak berlari-lari kecil, yakni tidak mempercepat jalannya pada 3 putaran pertama. Setelah selesai tawaf 7 putaran, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian jika itu haji ifrad atau qiran dan telah melakukan sa'i ketika sholat tawaf kudum sebelumnya, maka sa'inya itu sudah cukup. Tetapi jika itu haji tamattu, maka ia keluar menuju tempat sa'i lalu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini perbedaan antara ifrad dan qiran dengan tamattu. Kalau tamattu itu ya mesti sa'i ya ketika tawaf kudumnya. Karena ini memang dia hajinya lain dengan umrohnya. Tapi kalau kalau ifrad dengan qiran, kalau sekira ifrad dengan qiran itu di awal tawafnya itu sudah sa'i, maka ketika tawaf ifadah dia tidak perlu sa'i lagi. Ya kecuali kalau dia sebelumnya belum sa'i ya maka dia sa'i. Artinya sa'inya cukup sekali saja yang wajib. Tapi kalau kalau tamattu maka sa'inya ya 2 ya. Sa'inya 2 yang wajib ya, sa'i yang di tawaf kudumnya dengan sa'i yang di tawaf ifadahnya. Dan ini tentu kebanyakan kita seperti itu. Tapi ya sa'i di tawaf kudumnya
ini adalah rukun ya untuk tamattu, maka dia harus sa'i. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, tapi jika itu haji tamattu maka ia keluar menuju tempat sa'i, lalu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 balikan yang tata caranya telah disebutkan di awal. Selesai melaksanakan sa'i ini berarti telah bertahalul dengan sempurna dan tidak ada larangan, tahalul besar ya. Jadi saat itu ya sudah halal melakukan halal yang diharamkan atasnya karena ihram. Kemudian pada hari itu juga kembali ke Mina lalu bermalam di sana. Saat matahari terbit di awal tasyrik, ini kalau udah selesai kalau udah selesai tadi menyembelih hewan atau tahallul kecil ya, maka amaliyah yang seperti ini itu bisa diawalkan, bisa dimundurkan ya. Misalnya tawaf ifadah. Kalau sekira setelah menyembelih tadi atau melempar Aqabah tadi itu ada kesempatan untuk pergi ke Mekah, maka silakan. Kalau tidak ya dilihat waktu karena mungkin banyak orang, udah nanti aja tawaf ifadahnya misalnya. Itu boleh. Itu boleh tidak berurutan. Boleh tidak berurutan. Nah, saat matahari terbit di awal hari tasyrik, berangkat menuju tempat jumrah, lalu melontar jumrah pertama, yaitu jumrah yang paling dekat dengan Masjid Al-Kaif. Jumrah ini dilontar sebanyak 7 kali. Setiap lontaran disertai dengan takbir. Selesai melontar, mundur sedikit, lalu menghadap ke arah kiblat dan kepada Allah. Ini melontar jumrah seperti ini termasuk wajib ya, termasuk bukan rukun, termasuk wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja, maka ya tentu mendapatkan wajib kafarohnya. Selanjutnya berjalan lagi menuju jumrah wusta dan melontarnya sebagaimana pada jumrah pertama. Setelah selesai mundur sedikit, lalu menghadap ke arah kiblat lalu berdoa, kemudian bergerak lagi menuju jumrah Aqabah, yaitu jumrah terakhir, lalu melontarnya 7 kali disertai takbir pada setiap lontaran tanpa berdoa setelahnya. Karena Nabi tidak berdoa pada saat tersebut, tapi beliau langsung kembali. Ini juga harus diingatkan ya. Saat melempar jumrah seperti itu, tadi disebutkan tidak ada doanya, langsung saja. Ini karena untuk melihat efisiensi waktu tentunya di antara hikmahnya. Namun lagi-lagi banyak orang yang tadi salah paham ya, di situ sering berdoa juga atau niatnya macam-macam gitu yang melempar setan dan seterusnya. Ini hal-hal yang terjadi akibat kejahilan tentunya. Pada hari kedua saat matahari meninggi, keluar lagi lalu melontar ketiga jumrah tersebut sebagaimana yang dilakukan pada hari pertama. Kemudian jika tergesa-gesa, ia menuju Mekah pada hari itu sebelum terbenamnya matahari. Jika tidak tergesa-gesa, maka bermalam pada malam hari di Mina. Saat matahari meninggi di hari ketiga, melontar lagi jumrah-jumrah tersebut sebagaimana hari sebelumnya. Lalu bertolak menuju Mekah. Jika ingin kembali kepada keluarganya, maka hendaknya melakukan tawaf wada 7 putaran, maksudnya pulang gitu ya. Disusul setelahnya dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, lalu kembali pulang kepada keluarganya sambil mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lalu qul alhamdulillah ala kulli syai'in qadir, aibun taibun abidun lirabbina hamidun, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasra 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini tentu kalau dia sudah pulang, kita sebutkan ini ada haji wada. Tawaf wada, yaitu tawaf yang namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi akhir kegiatannya di Mekah, maka itulah tawaf wada. Sebelumnya setelah itu dia bisa pulang ke tempat atau ke negeri masing-masing. Taib jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dengan bacaan yang ringkas ini dari amalan haji dan umrah tadi kita sebutkan, maka selesai kita dari bahasan haji ya. Namun ya lagi-lagi ilmu tentang haji ini tentu tidak cukup 1-2 kali didengar ya. Itu memerlukan murajaah, memerlukan pendalaman, terutama ketika ada hal-hal yang dihadapi secara pribadi, maka segeralah bertanya kepada para ulama, kepada para ustadz-ustadz yang sekira dipercayai ilmunya sehingga amalannya tepat, sesuai dan hasilnya pun maksimal. Taib jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sampai di sini kiranya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib, kalau kita lihat di situ ya ada pertanyaannya. Di situ di screen ya. Pak Ustadz, orang laki-laki masa tawaf perlu buka bahu di sebelah kanan. Jika tidak dibuka bagaimana? Nah, at-tiba tadi disebutkan sunnah ya, disebutkan sunnah. Jika tidak dibuka maka tak masalah.
Karena ittiba atau buka bahu sebelah itu tidak termasuk rukun, juga tidak termasuk wajib. Jadi oleh karena itu ini termasuk sunnah saja. Jadi oleh karena itu kalau dia tidak melakukannya, maka dia tidak ada konsekuensi baginya, tapi konsekuensinya adalah dia tidak mendapatkan pahala. Rugi juga. Nah, kemudian Pak Ustaz, bolehkah orang bikin haji tamattu, memperbanyakkan umroh? Karena sekarang perbelanjaannya sangat besar, ongkosnya besar ya. Jadi kita ambil kesempatan masa melakukan umroh, dilakukan tunai haji tamattu, kita pun tak tahu bila lagi dapat lakukan haji. Jadi kalau haji ya, kalau sudah haji, ya, kemudian ingin umroh lagi ya. Ini kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, maka cukupkan diri dengan apa yang telah dilakukan daripada haji tamattu tadi ya, umroh dan seterusnya. Nah, jadi oleh karena itu boleh apa tidak? Ini kalau kita melihat pandangan-pandangan para ulama ya dari kalangan mazhab Syafi'i tentunya dalam hal ini dan juga yang lainnya itu membolehkan dan juga fatwa sebagian para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala itu membolehkan melakukan umroh berkali-kali dalam satu perjalanan. Ya pertimbangannya apa? Ya pertimbangannya adalah ongkos ya. Perbelanjaan haji itu makin banyak, kadang-kadang orang itu sekali seumur hidup sehingga dia memerlukan misalnya umroh berbanyak kali. Ini ijtihad para ulama, sehingga poin kita adalah apabila kita melihat saudara-saudara kita seperti itu, maka kita tidak bantah ya, kita tidak bantah. Namun kalau kita berbicara diri sendiri, ya tentu kita melihat dalil-dalil yang ada. Jadi kayak itu kalau kita untuk diri sendiri, kalau ditanya bagaimana, lakukan apa tidak? Ya bismillah saja, tidak dilakukan ya, karena dalam hal ini Nabi dan juga para sahabatnya tidak mencontohkan hal seperti itu. Tapi kalau kita tengok ada orang kawan-kawan kita yang melaksanakan hal itu ya, maka ya kita tidak komen banyak-banyak, apalagi membantahnya, apalagi mengatakan itu salah dan seterusnya, karena memang itu ada ijtihad para ulama di situ. Nah, wadah ya. Kemudian bertanya dulu, ana bisa miqat di masjid Qarnul Manazil atau di masjid Wadi Muharram di kota Taif. Tapi setelah ada penjelasan asatidz bisa dilakukan di hotel Taif. Jadi anak tahu tahun-tahun belakang ini selalu berniat dan berihram di hotel dan langsung menuju haram setelah itu. Mohon penjelasannya. Jadi tadi kita sebutkan Qarnul Manazil itu kan memang miqat kawasannya. Maka kalau hotelnya itu tempatnya itu sejajar atau satu kawasan dengan Qarnul Manazil itu, maka tak masalah. Tapi kalau sekira hotel tempatnya itu di luar kawasannya, ya kalau kita sekarang mungkin satu desanya lah gitu ya, maka kira-kira tak masalah. Tapi kalau Taif secara keumumannya, ini walau alam, karena kita tahu Taif itu luas sekali ya. Luas sekali. Jadi oleh karena itu lebih ahsan, dan karena ini kan berbicara boleh apa tidaknya. Dan kalau kita berbicara boleh atau tidaknya itu kan kalau kita sudah terdesak ya. Kalau sudah terdesak baru kita bertanya boleh apa tidak gitu kan. Tapi kalau tidak ada masalah dan seterusnya, maka seseorang itu lebih mengutamakan mana yang lebih utama, mana yang lebih afdol. Karena ketika kita berbicara lebih utama, maka itu lebih selamat daripada hal-hal yang sekira-kira tidak membolehkan. Faham tidak nih? Jadi sekali lagi kalau ada kesempatan apalagi dengan kendaraan dan seterusnya, ya sudah pergi ke Qarnul Manazil tempat-tempatnya, atau mungkin yang sejajar sekampung dengannya memang kita sudah tahu tempatnya, maka silakan. Tapi kalau misalnya hotelnya di Taif, nanti takutnya walau alam apakah kawasan itu masih masuk ke Qarnul Manazil apa tidak, itu walau alam. Ada sebagian menyatakan boleh, ada sebagian menyatakan tidak dan seterusnya, sehingga tentu lebih menyelamatkan diri, silahkan untuk tepat-tepat di situ. Ya, jadi kalau manazilnya langsung atau hotel yang dekat dengannya di situ. Nah, saat kita safarkan utama mengambil rukhsah, bagaimana ketika di Masjidil Haram dan Nabawi? Ini pertanyaan kedua ya.
ketika di Masjidil Haram dan Nabawi gimana? Apakah rukhsah atau keringanan itu jadi tidak berlaku ketika berada di kedua kota haram tersebut? Kemudian wanita kan utama sholat di rumah. Apakah sholat di hotel lebih utama daripada ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Tapi berkaitan dengan rukhsatus safar gitu ya. Kalau memang betul-betul itu sudah menjadi kalau sudah betul-betul orang itu safar, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan antara tidak dibedakan tempat satu ke tempat yang lain, tidak ada. Jadi misalnya safar lalu kemudian tempat dalam hal ini sekali lagi tidak berpengaruh dalam rukhsah ini. Karena apa? Karena dalilnya umum. Jadi dalil yang umum yang memberikan rukhsah atau yang menjadikan utama seorang itu mengambil rukhsah atau keringanan di dalam safar itu bersifat umum. Jadi tidak dibedakan antara tempat satu dengan tempat yang lain. Jadi keumuman dalilnya ini tetap. Kenapa? Karena tidak ada yang mengkhususkannya, tidak ada yang mengecualikannya. Tidak ada dalil yang menyebutkan ketika sampai atau ketika berada di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi maka rukhsah ini tidak. Jadi oleh karena itu kalau bertanya bagaimana ketika di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, apakah rukhsah itu jadi tidak berlaku? Tetap berlaku. Jadi contoh Nabi SAW ketika safar beliau kan tidak sholat rawatib ya, kecuali rawatib fajar, gitu. Dan sholat sunnah yang lainnya yang tidak rawatib, misalnya ya duha bisa ya karena bukan rawatib dan seterusnya. Jadi sholat rawatib misalnya tadi qobliyah, ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah isya, rawatib. Jadi sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Jadi itu Nabi SAW ketika safar tidak melakukannya. Jadi itu ketika itu sunnahnya tidak melakukan ya walaupun berada di Masjidil Haram. Lalu kemudian kan rugi kita. Kan gitu kan? Ya kalau kita hitung-hitungan ya tidak rugilah gitu kan. Satu karena itu kita mencontohi Nabi. Kemudian yang kedua kan ibadah tidak itu saja. Tidak terbatas itu saja. Ya ada kesempatan kan berdoa. Kan setelah antara iqamah dengan azan kan berdoa. Maksimalkan ibadah tersebut ya berdoa. Jadi banyak sekali. Tidak ada alasan untuk kita rugi sebetulnya. Tidak ada. Jadi itu justru malah kita akan mendapatkan poin. Kenapa? Karena mencontohi Nabi SAW. Adapun sholat fardunya ya tentu tidak diqosor ya karena kita mengikuti imam. Nah kemudian apakah wanita nih sekarang sholat di hotelnya apa tidak? Kita ketahui bersama kalau bab ini kan ada celahnya ya ibu-ibu semuanya, ada celahnya. Jangankan di kawasan haram ya, di tempat mukim saja ya. Kalau ibu-ibu gitu kalau kaum wanita ingin sholat pergi ke masjid kan suaminya tak boleh melarangnya. Itu tidak. Suaminya jangan melarangnya kecuali kalau ada mudarat yang sudah pasti. Ya, tidak aman lah gitu kan. Jalannya tidak aman. Lalu kemudian ya banyak-banyak lah mudarat yang lain silakan. Tapi kalau tidak ada mudarat ya tidak masalah. Maka oleh karena itu berkait dengan pertanyaannya, kemudian wanita kan utama sholat di rumah. Apakah sholat di hotel lebih utama daripada Masjidil Haram? Ya udah jelas jawabannya ya. Ya kalau dia dengan keluarganya gitu kan. Kemudian juga keadaan waktu itu tidaklah ramai-ramai sekali sehingga tidak berjejal-jejalan. Artinya kalaupun ramai dia ada cara-caranya sendiri sehingga bisa masuk ke Masjidil Haram. Ya tentu di sini sholat Masjidil Haram lebih utama. Paham tidak? Nah lebih utama. Karena jangankan ketika posisi Masjidil Haram ya. Di rumah kita, sekarang kita misalnya di sini gitu, kaum wanita, ibu-ibu, lagi-lagi apabila ingin ke masjid dan masjidnya itu aman gitu kan dan seterusnya, maka hendaknya suaminya mengizinkannya. Itu menunjukkan bahwasanya tak masalah di situ. Jadi kayak itu berbicara pertanyaan tadi jawabannya ya tentu lebih utama dia pergi ke Masjidil Haram apabila keadaannya itu bisa diatasinya. Wadah insyaallah ya. Taib, ini ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Pak Isnan, ada ceramah sunnah untuk mengucapkan yang benar yaitu Siti Khadijah atau Siti Hajarkah?
mohon penjelasannya. Ini maksudnya apa nih kira-kira nih? Ada nih pertanyaan. Dalam pengucapan ya, mungkin di luar tema ya, maaf di luar tema ya, di luar tema sini ya. Apakah pengucap Siti Khadijah atau Siti Hajarkah? Ucapan-ucapan Siti ini kan kita orang Melayu saja ya. Ya, tidak ada bahasa Arab yang namanya Siti ya. Cuma itu ya diambil dari kata-kata sayyidah, sayyidati. Nah, sayyidati. Kalau sayyidati itu ada kan? Sayyidati itu adalah tuan. Nah, untuk wanita. Kalau untuk laki-laki kan kita sebutkan sayyidi. Kalau wanita kan sayyidati. Nah, begitu. Nah, oleh karena orang-orang Arab kebanyakannya adalah mengucapkannya dengan pasaran ya, dari Arab pasaran, lalu kemudian sampai ke Indonesia entah pasar entah apa ya, karena terlalu cepat CD gitu kan, Siti. Jadilah perubahannya seperti itu. Ini perubahan bahasa saja. Nah, jadi karena itu mana yang tepat ya? Khadijah saja radhiyallahu anha. Siti Hajarkah? Ya, kita sebut Hajar saja, tak masalah. Paham tidak? Ini kira-kira demikian, yang mudah-mudahan pemahaman tentang pertanyaannya benar atau tidak. Kira-kira ya yang bertanya. Bagaimana hukumnya yang umroh lewat pesawat yang melewati mikot? Tidak boleh ya, harus balik ya kalau dia ya. Tapi kalau tidak ya, maka nanti setelah dia sampai itu dia berniat ke mikotnya. Nah, karena melewati mikot tidak boleh, dengan sengaja tidak boleh. Apa hukum orang pergi haji dengan uang yang haram, misalnya uang hasil korupsi atau yang bekerja di ribawi? Ya wallahu alam. Jadi kita diingatkan oleh para ulama agar memakai uang yang halal tentunya ya. Lalu kemudian ini mungkin terkait apa hukum orang pergi haji. Jadi pergi hajinya atau hajinya ya tetap sah ya, tetap sah. Karena dia kalau cukup syaratnya, melakukan rukunnya, rukun hajinya, ya hajinya tetap sah. Gugur kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu rukun Islam yang kelima. Itu tidak rukun. Nah, cuma sekarang masalah hartanya ini ya, konsekuensi dirinya, dia akan mendapatkan dosa. Dapat dosa. Sama seperti orang-orang yang tinggal di Mekah sana ya, atau tinggal di Saudi ya. Ada istilahnya haji koboi. Haji koboi istilahnya. Haji koboi itu dia haji sendiri-sendiri gitu kan. Ya, haji sendiri tidak mendapatkan tasrih, tidak mendapatkan izin resmi. Tapi karena dia tinggal di situ ya pandailah cari-cari jalan-jalan tikus ya. Nah, ini kata para ulama ya hajinya sah ya, tapi dosanya tetap dosa karena memang tidak diizinkan pada asalnya. Karena izin daripada pemerintah setempat ini berdasarkan maslahat dan mafsadat sehingga harus ditaati. Nah, ketidaktaatannya kepada pemerintah ini adalah termasuk dosa. Adapun hajinya ya termasuk sah, gugur kewajiban hajinya. Begitu juga lah dengan orang yang haji melalui harta korupsi atau harta ribawi. Jadi tetap dia berdosa dengan harta korupsinya, ribawinya. Ya namun kalau dia sampai pergi haji, ya hajinya sah. Ustadz, apakah baju buat haji atau umrah bagi wanita sebaiknya berwarna gelap kah atau hitam kah agar tidak menjadi pusat perhatian? Nah, udah bagus tadi pertanyaannya, sudah WA-nya sudah mewakili ya. Ya, agar intinya tidak menjadi pusat perhatian. Jadi ya pandai-pandai kita ya gitu. Ya kalau sekira hitam itu tidak menjadi pusat perhatian, ya maka hitamlah gitu. Ya, kalau sekira yang mana gitu kan, ya silakan intinya tidak menjadi pusat perhatian. Nah, oleh karena itu kebanyakan warna dari pakaian-pakaian sahabiat itu adalah hitam. Kenapa? Karena itu ya kebanyakannya tidak menjadi pusat perhatian. Walaupun sekali lagi warna hitam ini tidaklah menjadi standar utama warna yang sunnah, tidak. Jadi sekali lagi warna hitam ini bagi kaum wanita menjadi standar sunnah itu tidak. Tapi kenapa kebanyakannya sunnah? Karena itulah warna yang mudah merendam pandangan orang-orang lain. Ya tentu beda tempat ya, beda juga keadaannya, itu tidak. Ya, kalau kita di Arab di sini ya banyak hitamnya, ya maka silakan hitam. Ya, kalau misalnya balik kampung justru kalau hitam malah justru jadi perhatian ya,
silakan sesuaikan dengan warna yang tidak menjadi perhatian. Itu kaidahnya, ya, itu kaidahnya. Ya, tapi kalau sudah berbunga-bunga, bermotif-motif, nah itu sudah cari-cari alasan lah itu ya. Nah, itu tidak demikian. Nah, kira-kira demikian jawabannya. Taibah jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kiranya kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kita ikhlas dan juga ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.